Sumber belajar pendidikan agama Islam adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber belajar yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. Dalam garis besar itu ada dua sumber belajar, yaitu yang pertama sumber belajar yang sengaja direncanakan, yang kedua adalah sumber belajar karena dimanfaatkan. Adapun sumber belajar yang sengaja direncanakan yaitu sumber yang khusus dikembangkan sebagai sistem instruksional dan memberikan fasilitas belajar yang bersifat formal, seperti contohnya sekolah. Kemudian yang kedua ada sumber belajar karena dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak khusus dikembangkan sebagai sistem, namun dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar, seperti contohnya media massa yang sering kita gunakan itu internet. Kemudian selain adanya kedua sumber tadi, itu juga ada sumber pokok dan sumber tambahan. Yang pertama adalah sumber pokok. Sumber pokok dalam sumber pembelajaran itu adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua ada sumber tambahan, yaitu yang meliputi manusia, buku, media massa, lingkungan, dan media pengajaran. Kemudian yang pertama itu ada manusia sebagai sumber utama setelah sumber pokok, karena kan manusia yang dewasa itu menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Kemudian yang kedua ada buku. Buku merupakan hasil budi pekerti manusia yang berfungsi sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga ada media massa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada yang keempat namanya lingkungan. Lingkungan itu ada 3 macam lingkungan yang saya masukkan di sini. Itu yang pertama lingkungan yang terbuka seperti alam. Jadi pelajar itu bisa belajar dengan alam, seperti menghayati seberapa indahnya penciptaan Tuhan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sejarah atau peninggalan. Misalnya kita ambil contoh, yaitu dengan cara melihat apa saja isi museum. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar yang paling berpengaruh dalam sumber belajar ini yaitu adalah keluarga. Karena keluarga itu kan adalah sumber utama yang berpengaruh sekali bagi pembelajaran. Kemudian ada yang kelima yaitu media pengajaran. Jadi media pengajaran itu adalah segala alat bantu yang digunakan oleh siswa dalam melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan sumber belajar PAI. Sumber belajar PAI ini memiliki peran yang sangat erat dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran melalui mempercepat laju belajar dan membantu pendidik untuk menggunakan waktunya secara lebih baik. Kemudian mengurangi beban pendidik dalam menyajikan informasi sehingga pendidik dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar dari peserta didik sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual melalui mengurangi kontrol pendidik yang lebih kaku dan tradisional. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran melalui perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis. Kemudian yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran melalui peningkatan kemampuan dalam penggunaan berbagai media komunikasi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan berkembangnya berbagai media massa yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Nala Fajriya dengan nomor NIM 932127418 akan menerangkan sebuah pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam. Mengembangkan sumber belajar adalah menentukan sumber belajar tidak terpaku pada satu bidang saja. Hal ini dilakukan biasanya untuk menambah referensi dari materi supaya tidak terpaku pada materi yang terkadang sedikit bahasanya. Dengan dikembangkan, maka akan bisa menambah sebuah kreativitas guru dan murid. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan sumber belajar adalah merencanakan langkah-langkah secara sistematis. Adapun langkah-langkah sistematis dalam pengembangan sumber belajar diantaranya yakni yang pertama,
menganalisis kebutuhan dan karakteristik belajar siswa. Yang mana kebutuhan dalam proses pembelajaran adalah suatu kesenjangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang diharapkan. Yang mana dengan hal ini, maka kita bisa menganalisis kebutuhan siswa. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan ataupun keterampilan. Kemudian yang kedua yakni merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran yakni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dalam hal ini, kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai. Tujuan merupakan dasar untuk mengukur hasil pembelajaran dan juga menjadi landasan untuk menentukan isi pelajaran dan metode mengajar. Langkah-langkah dalam pembelajaran perlu direncanakan agar tujuan pelajaran dapat tercapai. Hal ini untuk mempermudah pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Dalam langkah pembelajaran ini perlu dianjurkan terlebih dahulu suatu konsep dasar atau dasar teori sebelum menerapkan sebuah tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dicapai. Dalam hal ini, kompetensi yang harus dicapai yakni meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memiliki metode, sumber belajar, dan strategis pembelajaran yang akan digunakan. Ketiga komponen ini perlu diaplikasikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran agar keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran bisa memberikan sebuah kontribusi positif bagi terciptanya proses belajar yang optimal. Yang ketiga yakni pengembangan materi pembelajaran. Sebelum memasuki kelas, kita harus merancang tentang apa yang mesti disampaikan kepada siswa, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan pengalaman belajar siswa nantinya mengandung muatan pelajaran. Muatan pelajaran tersebut mencakup kebutuhan siswa itu sendiri. Dalam hal ini, muatan pelajaran diartikan sebagai materi yang disusun oleh guru atau tenaga pengajar yang diambil dari sumber utama dan sumber penunjang. Yang keempat, yakni tentang mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa perlu dirancang sebelum naskah program sumber belajar ditulis atau sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Alat ini dapat berupa tes, penugasan, dan daftar cek perilaku siswa. Alat pengukur keberhasilan ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Alat pengukur keberhasilan harus bisa digunakan secara tepat saat dibutuhkan dalam pembelajaran. Dengan alat pengukur keberhasilan ini bisa dilihat keberhasilan siswa belajar dengan menggunakan sumber belajar yang ada. Kemudian yang selanjutnya yakni sumber belajar. Sumber belajar dalam proses pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting karena ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan sumber belajar sebagai perantara. Kegiatan sumber belajar dalam proses pembelajaran yakni sebagai memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Kemudian, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, ataupun yang lainnya. Dengan menggunakan sumber belajar, maka sesuatu sikap anak yang bersifat pasif akan bisa diatasi. Kemudian, jika ada sifat yang unik pada siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum pendidikan sama untuk siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan bilang mana semuanya diatasi sendiri tanpa adanya sumber belajar. Yang selanjutnya yakni tentang mengadakan evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk menentukan jasa, nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan pengukuran. Evaluasi sumber belajar dapat digunakan sebagai proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisien bahan-bahan pelajaran termasuk sumber belajar. Dari pembahasan semuanya, maka dapat disimpulkan jika suatu pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam dilakukan sesuai langkah-langkah yang sistematis, maka sebuah pengembangan sumber belajar akan ada sebuah perkembangan yang optimal dalam sebuah proses belajar mengajar. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemilihan sumber belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pemilihan sumber belajar, tentunya kita tidak boleh sembarangan dalam memilih. Ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih mengembangkan sumber belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dasar dari pemilihan sumber belajar itu sendiri adalah secara sederhana dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan yang diinginkan atau tidak. Jadi sumber belajar itu dapat memenuhi
kebutuhan atau tujuan yang diinginkan atau tidak dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Sumber belajar yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran tentunya sangat beragam, sehingga tidak hanya guru sebagai pusat belajar ataupun buku paket sebagai pusat pengetahuan atau sumber belajar, tapi sangatlah beragam, sehingga menjadikan pembelajaran itu benar-benar bermakna, sehingga menjadikan peserta didik itu sebagai pembelajar yang baik, tidak hanya menjadi pendengar yang baik. Nah, pada pemilihan sumber belajar akan lebih baik seorang guru itu memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang akan dipakai. Ini dimaksudkan agar sumber belajar itu dapat diterapkan di pembelajaran sehingga itu tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ada beberapa tokoh yang menentukan kriteria. Di sini saya ada 3 tokoh. Yang pertama ada Pak Andi Prastowo menyatakan ada 2 kriteria dalam memilih sumber belajar. Yang pertama adalah kriteria umum, nah menurut umum. Yang kedua adalah kriteria khusus. Kriteria umum itu memiliki apa saja, yaitu ekonomis tapi tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar atau tidak terlalu mahal, sehingga itu sesuai dengan alokasi dana yang ada. Alokasi dana dalam pembelajaran itu sesuai atau mencukupi. Kemudian yang kedua adalah praktis dan sederhana. Jadi sumber belajar itu mudah, praktis, sederhana, tidak membingungkan ketika digunakan. Kemudian yang ketiga adalah mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian ya ada sumber belajar itu harus relevan dengan tujuan pengajaran, dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan belajar. Itu diantara kriteria secara umumnya. Nah, secara khusus apa? Secara khusus disebutkan bahwa sumber belajar itu dapat memotivasi peserta didik. Dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang kedua, ada sumber belajar ini mampu memecahkan masalah peserta didik dalam pembelajaran itu apa. Dengan adanya sumber belajar ini dapat mengatasi problem yang dialami peserta didik. Kemudian ada sumber belajar ini menjadi media untuk presentasi. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari Bapak Ahmad Rohani. Dia menjelaskan bahwa kriteria sumber belajar itu ada 2, yaitu kriteria secara umum dan yang kedua kriteria berdasarkan pada tujuan. Kriteria umum adalah hampir sama tadi, memiliki nilai ekonomis, tidak menggunakan biaya yang sangat mahal, kemudian praktis, sederhana, dan kemudian relevan dengan apa yang diajarkan, relevan dengan pengajarannya, terus dapat membantu efisiensi dan pembelajaran, terus memiliki nilai positif. Nilai positif itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah kriteria sumber belajar berdasarkan tujuan, yaitu sumber belajar ini ya tadi hampir sama, bahwa sumber belajar itu bisa memotivasi peserta didik, bisa memecahkan masalah. Sumber belajar harus memecahkan masalah, sumber belajar bisa memotivasi, sumber belajar untuk penelitian. Jadi hampir sama dengan yang tadi ya, cuma ini berdasarkan tujuan, hampir sama dengan yang kriteria khusus tadi. Kemudian tokoh yang 3 yaitu Bapak Ahmad Sudrajat, dia menyebutkan bahwa ada 5 kriteria yang harus digunakan dalam memilih sumber belajar. Yang pertama adalah ekonomis, tidak memiliki biaya yang mahal, alokasi biaya yang cukup sesuai dengan budget. Kemudian praktis, tidak rumit, dia mudah, dekat dan tersedia di lingkungan sekitar. Kemudian yang fleksibel. Yang kelima, sesuai dengan tujuan. Sumber belajar harus dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar. Baik, setelah tadi kita mengetahui kriteria dari pemilihan sumber belajar, maka seorang guru harus mengetahui strategi apa yang digunakan dalam menggunakan sumber belajar itu sendiri. Nah, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan seorang guru. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang digunakan. Apakah sumber belajar itu sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran yang digunakan atau tidak? Apakah sumber belajar itu menunjang pelancaran proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga apakah peserta didik nanti itu bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar ketika sumber belajar ini digunakan. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar ini digunakan sesuai dengan tujuan. Nah, digunakan sesuai tujuan, apakah itu tujuan secara kognitif, secara afektif, ataupun psikomotorik. Kemudian yang ketiga, sumber belajar ini digunakan sesuai dengan kemampuan guru. Nah, di sini guru harus bisa mengukur kemampuannya dalam penggunaan sumber belajar itu, dalam merancangnya, sehingga proses pembelajaran itu benar-benar bisa berjalan secara maksimal. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sumber belajar digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini hal yang sangat penting dalam merancang suatu sumber belajar adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang nantinya sumber belajar ini bisa menarik dalam pembelajaran, sehingga diharapkan pembelajaran itu bisa sangat bermakna, bisa berjalan dengan lancar, dan peserta didik itu bisa memahami materi yang disampaikan. Mungkin cukup sekian.
Dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.